Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman Inharian. Jumpa kembali di Blue Zone Podcast bersama saya Tika Susmayanti. Di siang hari ini atau pagi hari ini atau sore hari ini kita akan ngobrol santai bersama salah satu alumni SMP IT Insan Harapan angkatan 7. Pasti teman-teman dari angkatan 7 pada kenal siapakah dia. Kita sering menyebutnya dengan Fai panggilannya. Dan nama lengkapnya adalah Farah Fairuz Zahira. Assalamualaikum Fai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama Alhamdulillah, iya udah lama banget gak ketemu ya, semenjak lulus dari Inhar ya Fai ya? Oh pernah sih ketemu ya, tapi cukup lama ya Fai. Ini angkatan 7 berarti tahun berapa ya Fai ya? Berapa itu? Saya lulus 2013 kayaknya. 2013, wow. Sekarang kita di 2024 berarti udah 11 tahun ya dari tapi terus terang Bu Tika tidak merasa Fai berubah banyak. Kan masih seperti Fai yang dulu tinggi gitu. Santai dan sebagainya ya. Yang tingginya dulu ya Bu. Iya, pasti yang pas mengenal Fai, wah yang Fai yang tinggi ya, pasti kayak gitu ya. Oke. Baik, lebih jauh tentang Fai kita biarkan Fai mengenalkan dirinya. Siapakah beliau? Silakan Fai. Ya, halo semuanya. Saya ini nggak disuruh siapin ya, jadi saya bingung mau ngomong apa. Ya, tapi bebas. Nama lengkap saya Farah Fairuz Zahira. Saya dipanggilnya Fai. Berarti saya lahir tahun 1998. Sekarang umur 25. 25 ya. Iya, lulus dari Inhar. Alhamdulillah banget dapat banyak kesempatan. Salah satunya itu kuliah di Jepang. Kuliah di Jepang. Alhamdulillah dari S1 terus dapat kesempatan juga dari S2. Alhamdulillah lulus tahun lalu. Tahun lalu 2023 ya, Fai ya. Iya, alhamdulillah. Terus sekarang lanjut kerja juga di Jepang, Bu. Alhamdulillah jadi 1 tahun lebih. Jadi sebenarnya kita tembak loh teman-teman podcast. Jadi Fai ini kemarin ketemu kita di hari Rabu, terus ngobrol-ngobrol katanya memang dapat ambil cuti ya Fai ya, 3 minggu, kemudian insya Allah tanggal 12 pulang ya Fai ya, berarti hari Minggu ya. Jadi kita tembak dan alhamdulillah mudah-mudahan kedatangannya ini menjadi inspirasi buat teman-teman podcast Blue Zone Podcast ya. Jadi tonton terus karena pasti seru ceritanya ya, karena 11 tahun lalu Fai sempat di Inhar, pasti kita akan banyak mengambil inspirasi dari beliau, gimana ceritanya dulu di Inhar. Nanti mungkin Fai boleh cerita dengan santai, Fai apa sih yang kesan yang bisa diambil sama Fai di Inhar, kemudian ceritanya dapat di SMA mana, karena kan sekarang juga lagi baru kelas 9 mau US ya, jadi mereka juga sedang mencari-cari SMA, kemudian gimana caranya setelah SMA sehingga bisa ke Jepang, kemudian lanjut S2 di Jepang, dan satu-satu Bu. Ya, satu-satu. Pokoknya ceritanya itu. Jadi Fai boleh cerita sendiri, nanti Bu Tika ngomentarin dikit-dikit ya Fai ya. Nanti saya bingung. Iya, oke. Kita mulai dari pertama mungkin Bu Tika pengen tahu tentang tadi setelah perkenalan ya. Selama sekolah di Inhar apa yang Fai dapat? Masya Allah, itu sangat general ya Bu ya. General banget lah gitu ceritanya. Tapi boleh Fai yang Fai rasakan berkesan banget gitu, apa tuh? Yang pasti saya dapat banyak banget dari guru-gurunya Bu. Alhamdulillah. Masya apa ya namanya ya, enggak cuma yang kayak harus ngejar nilai gitu, tapi nilai kehidupannya juga alhamdulillah diajarin banget gitu. Makanya saya sekarang sampai visit lagi, balik lagi. Alhamdulillah, terima kasih Fai. Justru kita bahagia loh kedatangan Fai yang sudah 11 tahun mungkin keluar dari Inhar, tapi alhamdulillah masih bersilaturahim ke Inhar. Dan salah satu kebahagiaan guru itu adalah melihat anak muridnya sudah lebih dari gurunya loh Fai, Masya Allah, dalam segala hal ya, maksudnya kapasitas ilmunya dan semuanya juga sudah melebihi kita semua. Oke. Boleh cerita kesan selain itu apa lagi Fai yang bisa didapat dari Inhar? Saya agak aneh Bu, anaknya Bu, nggak punya teman Bu. Maksudnya apa ya, kayak kurang gaul gitu loh. Kurang gaul ya. Cuman walaupun agak maksudnya nggak biasa lah gitu sebagai anak SMP, cuman di Inhar itu juga tetap difasilitasi gitu sesuai kapasitas saya gitu. Itu mungkin yang mungkin agak kurang didapat kalau misalnya di tempat lain. Jadi alhamdulillah banget, saya bersyukur banget bisa di Inhar itu karena difasilitasi sesuai kapasitas saya dan interest saya gitu, di mana kemana didukung, maunya kemana apa aja tuh Pak itu yang pernah
Pai merasa terfasilitasi oleh Inhar apa aja? Salah satunya itu yang pasti ikut lomba-lomba sih Bu ya. Soalnya kan saya ada beberapa pelajaran yang nggak suka, tapi ada yang disukai banget. Jadi passion Pai itu di mana? Iya Bu, saya itu nggak suka banget IPS Bu, nggak suka bahasa Indonesia gitu. Jadi yang itu nggak maunya yang ke IPA atau matematika ya. Dulu sering lombanya di matematika, alhamdulillah ya. Jadi kalau nggak salah Pai ini 2 kali ikut OSN ya. Kelas 7 dan 8 OSN kelas 7 di waktu itu di Padang ya. Manado, satu lagi kayaknya di Sumatera juga ya? Pontianak apa? Oh ya, jauh-jauh ya Pak ya? Palembang apa yang? Palembang atau Padang, pokoknya 2 kali ya. Jadi kelas 7 dan kelas 8 Pak ikut Olimpiade mewakili Inhar, alhamdulillah tahun 2000 berapa? 2011 sama 2012 ya, kelas 7 dan 8. Jadi petualangannya, sejarahnya banyak ya Pak ya. Dulu itu saya motivasi ikut lomba itu Bu, biar bisa bolos Bu. Oh biar bisa bolos. Pak ini jadi kan kalau persiapan kan boleh keluar dari kelas tuh, ngambil jam waktu kelas tuh, jadi bisa nggak usah belajar yang lain-lain. Ya, jadi fokus ke passionnya Pak. Dan itu dibolehin gitu loh maksudnya, malah didukung hayu gitu. Jadi saya bersyukur banget gitu maksudnya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi mengikuti lomba itu adalah salah satu hal yang mungkin menyenangkan banget buat Fai dan ya alhamdulillah. Mungkin mudah-mudahan ada di antara adik-adik juga yang sama ya, bisa jadi passionnya di situ, kemudian dia menggeluti ilmunya itu di situ sehingga sampai mungkin suatu saat bisa seperti Fai. Insya Allah ada jalannya masing-masing. Ada jalannya masing-masing ya setiap orang. Oke. Fai lulus dari Inhar tahun 2013, terus Fai dapat kemana itu? Apa sesuai dengan impian Fai SMA-nya? Itu saya sampai SMA itu memang dapat rekomendasi dari ibu kepala sekolah waktu itu, Ibu Rita, dan dari orang tua saya juga. Dicoba ikutin, alhamdulillah dapat itu di Man Insan Cendekia. Alhamdulillah ya. Di sana juga dapat banyak hal banyak pelajaran dan banyak hikmah ya. Iya, kalau bahasa anak sekarang tuh dapat character development Bu. Masya Allah. Wah, character development lebih dapat lagi di sana ya. Selain memang usia Pai bertambah, juga benar. Kemampuan untuk dan wawasannya juga ya semakin bertambah dan semakin dapat di situ ya. Iya. Salah satu yang benar-benar saya sering ceritain itu juga, kan dulu nggak punya teman kan, tapi di Inhar itu karena asrama Bu. Bukan di Inhar, di IC ya, di Insan Cendekia itu asrama Bu. Kan jadi 24 jam ketemunya ya sama anak-anak cewek juga gitu kan. Jadi belajar cara berinteraksi sosial, terus kayak nggak bisa kalau menyampaikan sesuatu ya nggak bisa langsung, harus agak muter dulu, cara ngomong itu berpengaruh banyak dari impresi orang terhadap apa yang kita sampaikan. Gitu. Itu belajarnya dengan banyak pengalaman pahit juga, cuman jadi belajar gitu kan di sana, alhamdulillahnya. Dan itu uniknya itu di sana itu kan dulu masih yang dari berbagai macam provinsi di Indonesia pada merantau ke IC. Ke IC kan? Sini ya, Serpong ya. Iya, ke Serpong yang alhamdulillah nggak jauh dari sini. Jadi ya dapat dari berbagai macam golongan dan sifat dan pokoknya karakter backgroundnya teman-teman satu angkatan gitu. Yang dia itu kita sama-sama sendiri, sama-sama merantau, jadi keluarga kita ya satu sama lain aja. Dari situ memang wah ini mereka berjuang banget, wah ini sama-sama berjuang gitu. Jadi nggak cuma sendiri gitu. Terus ada inspirasi kayak kita tuh saling support, menghormati satu sama lain. Oh yang ini tuh jagonya di sini, orang ini jagonya di sini. Gitu. Jadi kayak saling menginspirasi. Saling menginspirasi ya, bahwa setiap orang ternyata punya kelebihan masing-masing dan passionnya memang di situ yang bisa dikembangkan ya. Oke, Pai. Keren banget ya, Pai. Kemudian mungkin tidak sedikit ya, Pak ya, kalau saya Butika kebetulan mengawal dari PPDB ya. Bagaimana masuk ke Inhar, banyak harapan-harapan orang tua itu ingin banget sekolah di IC, mimpinya adalah itu, tapi ternyata tidak mudah kan ya masuk IC itu, melewati perjalanan panjang, kemudian konsisten lah ya dalam istilahnya belajar ya sejak kelas 1 SMP, kemudian sampailah di titik akhir SMP dan mendapatkan IC. Nah, mungkin ada kiat-kiat yang bisa Fai bagikan ke adik kelas Fai yang sekarang masih kelas 7 dan kelas 8. Apa sih kiat-kiatnya Fai sehingga ternyata banyak harapan orang tua pengen anaknya sekolah di IC itu dapat gitu. Kira-kira apa sih Fai? Ya mungkin sebelum saya jawab ke sana dulu Bu, kayak ada konsep sebelumnya itu yang saya pikir itu
saya juga nggak tahu gimana cara lulusnya, cuman dengan bantuan teman-teman semua dan guru-guru juga. Tapi setelah yang saya lihat juga, apa ya, teman-teman itu masing-masing punya tempat masing-masing gitu. Jadi walaupun nggak keterima di IC, pasti ada tempat lain. Sebenarnya walaupun masuk pun itu kayak nggak cocok gitu. Oh gitu. Ada juga soalnya kan setelah masuk keluar. Iya benar. Nggak kuat kah atau ada masalah lain Iya, gitu. Jadi betul. nggak semua orang emang cocok di tempat situ Iya, gitu. Jadi betul, ada betul. apa namanya? Bukan jodoh juga apa ya namanya? Iya, Takdirnya takdir gitu. di situ ya. Iya, Jadi emang kalau jalannya kita gitu. minta sama Allah tempatkan ya Allah di tempat yang terbaik itu Iya, benar berarti ya. benar banget. Tapi bukan berarti menurut kita baik, tapi untuk si A tuh baik. Iya. Jadi memang alhamdulillah memang itu tempat terbaik untuk Iya. Fai ya. Dan Kebetulan dikasih sama Allahnya tempat terbaik saya waktu itu di sana. di sana. gitu. Terus dan alhamdulillah berkembang ya dan Ya, bisa melanjutkan ya. kan kita punya plan sendiri tapi Allah is the best planner kan. Betul, Jadi betul, memang itu dulu gitu. Mungkin jadi walaupun nggak keterima atau memang bukan jalannya ya berarti itu jalan Bukan terbaik berarti gitu. itu Iya. putus di situ ya, Iya. tapi pasti ada jalan lain yang ya jadi untuk adik kelas Fai ya, walaupun misalnya punya harapan besar nih dari kelas 7 udah belajar, kemudian udah setengah mati lah memperjuangkan untuk di IC, tapi memang setelah juga tes, ada kesempatan untuk tes juga kan nggak mudah ya, kita harus melewati tahapan-tahapan yang panjang, tapi tidak dapat di situ bukan berarti Bukan selesai berarti. sampai di situ ya. Jadi insya Allah banyak jalan untuk menuju tujuan yang sama ya Fai ya. Nggak 100% baik juga kan Betul, kadang. iya betul ya. Pasti Fai juga punya cerita dari teman-teman lain yang sehingga Fai bisa menyimpulkan bahwa begitu ya, maksudnya Iya. udah dapet di IC tapi juga bisa jadi bukan di situ Nanti jodohnya panjang ya. ceritanya. Iya betul. Oke, Fai setelah di IC kemudian Fai kuliah kan ya, dan mungkin keputusan yang cukup sulit ya pada saat Fai memutuskan untuk mengambil kuliah nggak di sini kemudian di luar negeri. Kira-kira bisa gak dibagi tipsnya untuk adik-adik, karena juga kalau Butika tanya pasti mimpinya adalah kuliah di luar negeri. Karena Butika juga ngajar bahasa Indonesia, begitu ditanya beberapa tokoh inspirasi, pasti salah satunya adalah mereka mimpi untuk bisa kuliah di luar negeri dengan dapat beasiswa. Nah kan ini cocok banget nih, Fai udah dapat, ada di depan kita contohnya. Kira-kira apa nih yang harus diperjuangkan atau harus dikerjakan sehingga dapat ke sana? Saya itu alhamdulillahnya banget dapat fasilitas terbaik di IC itu. Salah satunya adalah guru BK yang beliau itu punya informasi tentang beasiswa dan program-program kuliah di Jepang itu terus gitu istiqomah. Jadi sama staff yang memang mengurus internasional program itu terus dilanjut gitu silaturahminya. Jadi selama 10 tahun itu kan jadi infonya tuh kan nggak hilang gitu, jadi nambah terus gitu. Jadi dari beliau ini, dari kita kelas 10 Bu udah dikasih tahu, udah dikenalkan lah gitu. Di Tokyo itu ada program seperti ini loh, dan untuk pendaftar butuhnya ini. Jadi sejak kelas 10 itu bisa dicoba dulu, misalnya IELTS atau TOEFL. Nggak yang mau lulus baru mencari, itu kan jadi persiapannya agak telat gitu, agak telat. Jadi kebanyakan itu alhamdulillah teman-teman saya juga itu misalnya TOEFL 2 kali. Yang pertama masih kurang, jadi masih bisa sekali lagi, masih sempat. Itu dari kelas 10 ya Pak ya? Kelas 10 gitu. Jadi mungkin yang saya bisa bantu ya rekomendasikan banget itu adalah cari info sebanyak-banyaknya. Cari info sebanyak. Sejak kelas 10 ya? Sejak kelas 10 ya. Oke. Kalau misalnya memang maunya ke sana gitu. Kadang kan kalau bilangnya cari info aja kemana, suka bingung kan mau kemana. Salah satunya itu yang saya bisa bilang itu adalah PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di masing-masing negara. Oke. Itu biasanya mereka punya punya webnya. Kadang ada web juga, cuman yang sering aktif itu Instagramnya justru Bu. IG Misalnya PPI Jepang, PPI Belanda. Itu jadi suka bikin seminar-seminar perkenalan beasiswa ini, perkenalan internasional program di universitas ini. Kan dari orang-orang yang emang udah lulus, udah di sana. Jadi kan langsung pengalaman langsung gitu kan dari orang yang sudah mengalami gitu. Jadi insya Allah informasinya akurat, nggak yang dari saya yang udah misalnya 4 tahun lalu ya. Berarti lu lebih up to date ya? Iya, lebih di IG ya? Di Instagramnya PPI itu apa tadi, Fai? Persatuan Pelajar Indonesia. Persatuan Pelajar Indonesia. Saya juga banyak banget terbantu dari komunitas-komunitas seperti itu. Jadinya ngomong lagi sama orang Indonesia, ngobrol lagi, ayo kita makan banyak lagi, makan bareng lagi, ngobrol pakai bahasa Indonesia lagi. Gitu kan, kita kan suka homesick, mungkin ada orang yang homesick atau ada yang lebih santai kan kalau pakai bahasa Indonesia kan. Iya, betul. Oke, jadi buat adik-adik kelasnya Fai nih yang sekarang angkatan
20 ya, 18 yang mau keluar dari SMP, 19, 20, Pak ini angkatan 7 ya. Jadi udah 13 tahun yang lalu berarti kalau sekarang yang kelas 7 ya bedanya. Jadi persiapkan mungkin sejak kelas 7 ya Pak ya, apa yang mau direncanakan, kemudian nanti kelas 10 udah mulai cari yang mau keluar dari Inhar nih, begitu masuk kelas 10 carilah informasi sebanyak-banyaknya ya, apa yang dibutuhkan ya Pak ya. Kalau pasif aja kan jadi kayak nunggu arus sungai ini bakal keluar. Carilah, maksudnya oh itu ada ini di sini, cari Bu ada nggak info kayak gini, saya mau. Dari kamu inisiatif bertanya, inisiatif mencari gitu. Insya Allah kan rezeki aja dijemput kan Bu ya. Betul. Informasi juga dijemput Bu. Oke, informasi juga bagian dari rezeki. Iya Pak, benar-benar. Itu kan mungkin satu lagi ya kalau boleh, itu di sana itu biasanya pendaftaran itu 1 tahun sebelum. 1 tahun sebelum, jadi kelas 11 dong Pak. Nah daftarnya berarti kan 1 tahun sebelum Bu. Saya itu alhamdulillahnya banget kelas 12 lagi UN itu udah diterima Bu di Nagoya. Oh. Jadi kan berarti daftarnya 1 tahun sebelumnya kan? Berarti kelas 11 kan, bener ya? Kelas 11 yang agak akhir mungkin. Iya. Iya, cuman berarti kan persiapannya lagi lebih sebelumnya lagi lebih awal. Kebanyakan lagi. Orang-orang yang baru nyari kelas 12 itu kebanyakan kuliah dulu di sini atau gap year sekalian kalau buat cari di luar negeri gitu. Oke. Alhamdulillah karena saya ada head start dari guru BK yang punya banyak informasi itu, jadi bisa sekalian gitu, sekalian di asrama sekalian menyiapkan, namanya dulu ada nilai IELTS, bikin esai juga berapa kali gitu, minta dikoreksi sama guru bahasa Inggris di IC juga gitu. Walaupun misalnya saya udah ngirim nih, udah bikin, ulang, diulang semua. Jadi itu prosesnya emang nggak sebentar, ya. Jadi apa yang dilihat hari ini tuh sebenarnya itu belakang itu panjang ya ceritanya. Jadi karena ada deadline itu dan kalau udah lewat sehari udah nggak bisa. Jadi saya itu dulu nge-print semua dokumen yang diperlukan, saya highlightin satu-satu. Oh perlunya ini sampai tanggal ini sampai tanggal ini. Jadi nggak ada yang kelewat gitu. Saya juga kan sering lupa ya Bu. Iya betul. Jadi bukan hanya Bu Tika yang lupa. Di print gitu, nggak cuma dokumen yang yang maya gitu, PDF gitu, sampai saya print, sampai saya bawa kemana-mana. Dan dipelajari pasti kan, dibaca satu-satu. Insya Allah semua ada gitu informasinya di situ. Nggak perlu nanya kalau Jepang, apalagi mungkin ya informasinya Insya Allah detail gitu. Justru kita aja mau baca apa enggak. Gitu. Nah betul. Berarti satu pelajaran lagi adalah ketelitian ya dalam selain memang ikhtiarnya yang luar biasa, tapi juga di situ perlu teliti karena teliti menjadi bagian yang sangat penting ya. Bu, saya dulu nggak jago banget Bu teliti Bu. Jadi ya saya print, ikhtiar saya betul. Print berapa puluh lembar gitu kan, 16 lembar gitu, saya highlightin satu-satu gitu biar nggak ada yang kelewat. Nah itu ya. Oke, ternyata banyak sekali ya pelajaran dari Faya bahwa bagi adik-adik kelas nih, adik kelasnya Faya yang sekarang 7, 8, 9, ayo semangat persiapkan dari sekarang ya. Ya kita nggak tahu tempat yang terbaik di mana, tapi tetap ikhtiar itu harus kita lakukan. Bener untuk punya cita-cita ya, untuk menggapai cita-cita kita. Oke, kemudian nah kalau tadi perjalanan dari SMA kemudian ke Jepang itu tadi lewat informasi banyak ya sejak kelas 10. Nah sekarang di Jepangnya sendiri gimana Fai? Apa yang harus dipersiapkan? Misalnya kan kalau Fai kan udah berjalan di sana nih. Nah kira-kira ada bayangan nggak sih nih, enak nggak sih hidup di sana Fai? Gitu, punya gambaran kayak gitu nggak? Kalau misalkan kuliah di luar negeri itu impian hampir setiap pasti dong Bu pengen kuliah di luar negeri. Nah tapi kan pasti harus dipersiapkan. Nah dulu mungkin Fai persiapan dari kelas 10, oh ternyata nggak nyangka ya ternyata kalau udah di luar tuh hidupnya kayak gitu gimana Fai? Ini saya suka kepanjangan Bu ngomong ini, soalnya memang alhamdulillah sudah lama kan, 7 tahun ya di sana ya Pak ya? Kan ya Bu, berarti ya mungkin agak diingetin supaya nggak terlalu kemana-mana. Siap. Cuman salah satunya itu adalah kan kita waktu itu saya alhamdulillah di international program kan ya. Jadi nggak cuman orang Jepang aja, tapi orang dari berbagai negara gabung bareng di international program yang bersama kan. Jadi society-nya, maksudnya temennya ngobrolnya sama orang-orang yang benar-benar bermacam-macam. Nah dulu itu saya gimana bilangnya, saya itu agak identifikasi, oh ini orangnya stylenya maunya apa. Misalnya dia emang tujuannya kesini emang buat kuliah di luar negeri aja, kayak apa namanya,
berfoya-foya, bukan berfoya-foya, main. Oh gitu. Main sama berbagai macam negeri gitu. Berarti kan dia emang goalnya bukan belajar. Bukan belajar. Ya. Jadi ada juga orang-orang yang emang kesini dengan dapat beasiswa yang full 100% dan mau jadi cum laude gitu. Ada teman-teman mencari yang, nilai berarti ya, mencari teman-teman yang seperti itu. Jadi sayanya udah memposisikan diri. Misalnya hari ini saya, bukan hari ini ya, minggu ini saya lagi minggu UAS. Ya udah, saya mendekati teman-teman yang ambisius itu. Jadi ini PR udah belum gitu, ini gimana sih gitu. Jadi maksudnya kitanya yang fleksibel gitu, dan maksudnya mengidentifikasi teman-temannya itu dia sifatnya atau kayak dia sebenarnya tuh goalnya pengennya kemana gitu. Jadi kitanya juga bisa memposisikan diri nggak ke bawah arus. Jadi kalau misalnya saya udah agak-agak terlalu penat segala macam pengen main, ya udah ikutnya sama orang-orang yang emangnya pengennya main. Gitu. Berarti intinya memilah dan memilih teman itu sesuatu yang wajib banget dimiliki ya, kemampuan itu. Tapi jelas pondasinya memang kita harus kuat. Tujuan kita ke sana untuk apa berarti harus jelas ya. Iya, bener banget Bu, bener banget. Sebelum saya ke sana juga kayak ngulangin lagi, kamu nih sebenarnya ke sana tuh mau ngapain sih gitu, buat apa gitu. Itu why-nya itu yang bakal menguatkan kita kalau nanti ada ujian macam-macam. Iya, betul ya. Pasti ya jangankan jauh ya, mungkin kalau pengalaman banyak yang kos deket aja kan pengennya pulang ya Pak ya, homesick ya tadi ya. Oh iya Bu. Itu pasti ya. Ada nggak rasa-rasa itu di sana? Awal-awal mah banyak. Iya. Cuman apa ya, kan balik lagi ke tujuan berarti ya, mengingatkan lagi ke tujuan. Dan alhamdulillahnya kan dulu di IIC mungkin sudah dibekalin kayak macam-macam sih ya Bu ya. Jadi bangga saya muslimah gitu. Oh iya. Itu salah satunya kan kalau udah di luar negeri kelihatan banget kan mau pakai kerudung Bu. Iya. Ini udah jadi kamu mau jago, maksudnya mau imannya gimana juga, kamu sama orang luar udah tahu ini muslim. Iya. Jadi itu justru dengan kita memakai hijab atau jilbab berarti kan menandakan bahwa itu adalah indikator kita seorang muslimah ya. Kadang ada orang-orang Jepang yang dia itu nggak pernah tahu muslim, nggak pernah tahu Islam kecuali lewat kita. Oh gitu, masya Allah ya. Karena di sana agama emang bukan hal yang umum, agama malah budaya gitu. Mungkin itu ada ceritanya lagi. Cuman dengan saya tahu itu, jadi saya berakhlak baik aja, ngomong baik aja sama mereka itu, insya Allah udah dakwah gitu. Iya betul. Oh muslimah tuh sebenarnya nggak yang di media-media teroris aja gitu ya. Oh baik ke orangnya, mau ngajak ngasih makanan gitu, mau ngajak main gitu, enak kok ngomongnya gitu. Itu aja insya Allah udah dakwah gitu. Jadi bukan meringankan juga ya, cuman jadi kayak menguatkan gitu loh. Maksudnya saya nggak harus yang kayak dakwah tuh kan, mungkin kalau di Indonesia harus yang kayak, bukan harus juga ya, kebanyakan kebayangnya itu yang bikin kajian, bikin program remaja di masjid, tapi kita diem aja udah berakhlak baik aja, nggak melanggar peraturan aja, itu udah dakwah gitu. Jadi insya Allah maksudnya perjuangan dengan, maksudnya ada berat-beratnya pun itu insya Allah di mata Allah banyak lah gitu nilai-nilai lainnya gitu. Alhamdulillah. Soalnya kadang-kadang ditanya juga, kamu kok nggak makan babi, kenapa sih, padahal kan enak. Oh gitu. Jadi kalau kitanya nggak pakem, nggak bisa ngejelasin, justru saya untuk menjelaskan itu jadi mencari kan. Betul. Emang kenapa sih gitu? Cara ngejelasinnya gimana gitu? Biar mereka paham juga ya. Iya Bu, nggak mungkin kan kayak karena katanya ada cacing pita, itu kan sebenarnya hikmah. Iya betul. Bukan kenapa kita nggak makan babi gitu kan. Jadi justru karena kalau misalnya kita udah jadi teman, jadi mereka enak nanya, jadi itu bisa kemana-mana gitu insya Allah. Itulah Bu. Ya alhamdulillah ya Pak ya, maksudnya alhamdulillah ya kalau Butika lihat foto-foto Pai waktu di Jepang kuliah itu satu-satunya mahasiswa, mungkin teman-temannya yang muslimah ya waktu itu ya. Iya. Muslim juga berarti ya, dari satu kelas. Oh berdua aja, cuman yang satunya cowok kan, jadi pakai kerudung saya. Ya alhamdulillah ya. Jadi memang kuncinya dari istiqomah ya Pak ya, istiqomah dalam segala hal berarti ya, karena kan bisa jadi mungkin jamnya berbeda ya, misalnya dalam sholat atau gimana itu mengatur waktunya Pak ya. Kalau gitu kan, kalau di sini kan enak banget ya, kita berada di sekolah Islam, zuhur diingatkan, sholat bareng, ke masjid bareng. Kalau di sana kan sampai dulu tuh ada satu titik di mana saya merasa sholat itu istirahat Bu. Bisa ngadu gitu sama tuh, ya Allah ini sibuk banget ya Allah gitu, kayak gitu tuh di sholat. Tapi tuh dulu saya mikir ada, saya kan alhamdulillah di engineering Bu, jadi dulu tuh ada satu tempat buat sholat itu kita pakai kayak ruangan lounge internasional gitu aja, kita pakai buat tempat sholat.
Tapi karena engineering kebanyakan bapak-bapak yang Oh. S2, S3 yang udah Mm-mm. berkeluarga gitu, soalnya di situ saya aja di pojok sendiri cewek. Tapi dengan mengusahakan gitu, at least ikhtiar sholat jamaah, itu siapa tahu kecipratan kayak doa-doa mereka gitu loh. Masya Allah. Itu ya Allah Bu, saya aslinya kan kesana beasiswa itu sebenarnya agak-agak ngepas Mm-mm. karena beasiswa dulu rupiah, Mm-mm. bukan bukan yen. yen. Mm-mm. Tapi tiba-tiba di tahun kedua Bu ditanya, nih ada yang pulang, kamu mau nggak beasiswa ini? Gitu Bu, itu kan saya nggak nyari, saya nggak minta, tiba-tiba ditawarin gitu. Kayak kamu udah lihat email belum gitu? Kayak, email apa gitu kan? Ternyata itu beasiswa yang lebih daripada yang waktu itu saya mepet gitu di rupiah itu. Gitu, Masya Allah Bu, itu kayak apa ya? Kan kita nggak bakal tahu nantinya Betul. bakal dikasih itu gitu kan Bu, yang bisa ikhtiar aja gitu kan Bu. Jadi apa ya? Alhamdulillah tuh dimudahkan banget dari arah-arah yang tidak terduga itu. Rezeki yang mungkin nggak terkira ya. Nggak ada kan yang ngira nanti saya bakal dikasih, itu kayak nggak ada contohnya sebelumnya Bu. Itu tuh kenapa dikasih, karena ada satu orang yang dia homesick akhirnya Pulang. Iya Masya pulang, kalau nggak salah anak Sri Lanka gitu. Jadinya kan ada satu budget buat Iya. satu orang beasiswa yang nggak dipakai 3 tahun lagi kan. Oh. Jadi buat saya Bu, Masya Allah. itu benar-benar nggak pakai seleksi lagi, tiba-tiba kamu mau nggak gitu, ditawarin. ini dari mana gitu. Ya dari Allah ya. Kayak bukannya saya karena berkat saya nyari sholat jamaah, tapi itu apa ya, mungkin ikhtiarnya yang mungkin alhamdulillah Allah dengar. Jadinya salah satunya yang Allah kasih itu adalah di beasiswa itu gitu, dan maksudnya insya Allah banyak lagi. Masya Allah, alhamdulillah ya, ternyata memang ya itu mungkin kalau Butika melihat Fai kan alhamdulillah ya di mata kita ya Fai itu istiqomah ya, maksudnya tidak ada perubahan dari dulu Butika ketemu Fai yang bajunya gombrang-gombrang yang kerudungnya seperti anak SMP ya, dengan tidak macam-macam lah, masuk bergo gitu kan. Ya sudah, dan ternyata di Butika juga sempat ngobrol ya bahwa Fai itu ya kerja juga ya seperti Begini ini juga, Bu. karena memang tidak ada aturan ya di sana, harus jilbab yang nggak ada yang ngerti Bu, jilbab formal dan tidak formal Iya. itu bagaimana, jadi ya seenaknya saya. iya, alhamdulillah, Masya Allah, Fai berkah. Amin. Luar biasa ya. Alhamdulillah teman-teman. Jadi memang perjuangan untuk mencapai satu titik di mana mungkin kalian sahabat Inhar juga punya keinginan ya, yang mungkin yang kalau Butika tahu sih ada banyak ya yang pengen kuliah di luar negeri, dan memang itu salah satu perjuangannya adalah istiqomah. Dan dengan istiqomah itu insya Allah banyak pertolongan Allah yang tidak terduga ya Fai ya. Yang penting bukan tadi menurut Fai bahwa kita diam aja dengan memperlihatkan apa yang baik, itu adalah bagian dari dakwah kita ya, tidak harus mungkin harus selalu dalam berupa kajian, yang menyampaikan sesuatu dalam bentuk kajian. Masya Allah, itu insya Allah inspirasi, mudah-mudahan bisa ditiru ya Fai ya. Apa yang dilakukan oleh Fai mudah-mudahan kebaikan ya, kebaikan yang bisa ditularkan kepada adiknya. Iya, maksudnya kapasitas masing-masing Iya. gitu lah insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan. Oke, kira-kira apa sih yang mungkin selain tadi ya perjuangan Fai di sana adalah salah satunya adalah istiqomah. Ada hal lain nggak Pak yang bisa disampaikan ke teman-teman selain istiqomah? Kalau hidup di luar itu harus apa lagi? Apa ya? Oh, ini yang saya kepikiran sekarang aja ya Bu ya, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan penting banget ya. Gini Bu, kan merantau sendiri. Sendiri kan Bu? Iya, bener-bener sendiri ya. Sendiri, jadi siapa yang mau ditelepon gitu kan? Jadi saya tuh mikir kalau saya udah sakit, besok misalnya nggak bisa sekolah, udah habis. Biaya itu gimana? Habis. Jadi saya tuh mikir gimana caranya biar saya nggak sakit, jaga kesehatan. Jadi agak-agak apa ya, peka sama diri sendiri. Udah mulai capek, ya udah nggak usah dipaksain. Udah mulai agak-agak sakit tenggorokan, ya udah minum yang banyak. Dan minum air Bu, saya tuh bawa itu botol itu kemana-mana, minum air yang banyak gitu, biar jaga prevention itu insya Allah lebih hemat daripada mengobati. Betul. Nah, selama ini Fai pernah sakit nggak kalau di sana? Masya Allah Bu, belum pernah ke rumah sakit. Alhamdulillah. Jadinya saya tuh ke rumah sakit cuma dokter gigi, sama pas COVID aja. Pas COVID kenapa? Pas COVID itu juga udah pas kerja Bu. Oh, udah Karena kerja. alhamdulillah, maksudnya jadi harus cek kan sebenarnya ini COVID atau bukan gitu. Jadi alhamdulillah selama itu saya tuh ke rumah sakit malahan itu Bu, jadi penerjemah teman.
Mungkin kan dokternya kan orang Jepang kan, jadi biar mereka konsultasinya itu yang teman saya itu belum bisa bahasa Jepang, jadi saya bantuin, oh maksud beliau begini, terus kata dokternya begini, jadi penengah, jadi penerjemah itu justru kalau rumah sakitnya begitu. Alhamdulillah. Nah, tadi kan sisi lainnya ya, selain memang itu ya tadi, Fai kan juga S1 di Jepang. Iya, Bu. Dengan perjuangan di Indonesia nih kan kalau S1. Nah, ternyata kan S2 itu juga langsung di Jepang. Itu nyari-nyarinya gimana, Fai, di sana? Alhamdulillahnya saya itu aslinya Bu, S1 tuh kalau udah lulus pengen pulang. Pulang. Pokoknya pulang gitu ya? Pokoknya pulang, udah 4 tahun, udah lama gitu. Tiba-tiba COVID, Bu. COVID membawa hikmah ya? Masya Allah, ya. Allahu Akbar, walillahilhamdu. Pokoknya saya nanya kan sama orang tua, ini kira-kira gimana? Kata orang tua, jangan pulang dulu deh, di Indonesia tuh lagi parah gitu. Coba cari cara jalan dulu, gimana caranya bisa di sana. Jadi saya coba cari, kan paling gampang tuh S1 berarti ya S2 gitu. Iya, betul. Nah, saya itu kodarullahnya sebenarnya dosen pembimbing saya S1 itu pensiun, Bu. Oh ya. Jadi harus cari dosen lain kan. Jadi saya email lagi beberapa dosen. Soalnya yang saya S1 yang program internasional kan dulu pakai bahasa Inggris. Nah, ini udah tutup, Bu, ketika saya COVID itu. Ini kan udah telat. Jadi kalau mau ikut lagi tahun depan lagi, sedangkan visa saya udah tinggal 3 bulan gitu. Saya email orang-orang, maksudnya profesor-profesor yang bahasa Jepang. Alhamdulillahnya waktu ketika 4 tahun ini saya emang agak usahakan bahasa Jepangnya. Jadi saya ada 4 tahun untuk menguasai bahasa Jepang ya. Itu insya Allah ada ceritanya lagi. Cuman alhamdulillah ada yang balas, Bu, 1. Oh, Masya Emang Allah. kamu ceritanya gimana? Jadi kita Zoom online. Kamu maunya seperti apa, goalnya seperti apa? Akhirnya sama beliau, ayo ya udah masuk S2 yang bahasa Jepang aja gitu. Oh, Masya Allah. Iya, jadi saya 3 bulan itu persiapan dan juga persiapan ujian S2 dan juga sekalian kerja sambilan di lab beliau. Jadi kayak membantuin riset-risetnya di lab beliau itu. Jadi visanya bisa diperpanjang sebelum habis. Iya, sebelum April tahun depannya lagi gitu. Jadi saya 3 bulan itu ada tulisannya tuh sebagai riset asisten. Dan itu, Bu, di residence card-nya tuh saya profesor, Bu. Wah. Padahal bukan. Lulusan S1 profesor 3 bulan doang, buat lagi ke student lagi. Cuman dengan itu jadi kan saya dapat gaji sedikit, Bu. Jadi bisa menghidupi sendiri 3 bulan tuh masih nggak harus kayak namanya cari-cari, nggak usah kerja di tempat lain lagi gitu. Alhamdulillah. Dan di lab itu karena bareng sama orang Jepang lain, jadi timelinenya sama. Jadi ada teman-teman seangkatannya yang saya bisa tanya bareng-bareng tips-tipsnya gimana gitu. Salah satunya adalah skripsi ke tesis ya berarti ya. Ujian tesis bareng. Jadi kan dulu yang waktu internasional itu sendiri banget, soalnya beda setengah tahun gitu sama orang Jepang. Jadi waktu skripsi itu nggak kerasa skripsi, Bu. Sidang skripsi itu di online kan karena udah COVID. Oh iya, udah COVID. Terus udah selesai. Udah selesai. Nggak kerasa. Kerasa. Yang pas S2 itu alhamdulillah kan ada teman saya. Iya, udah nggak COVID ya. Iya, maksudnya masih, tapi ada teman yang ditanya gitu. Jadi kayak udah belum gitu kan. Jadi bisa nanya, bisa bareng-bareng, ada spiritnya gitu, bareng-bareng. Ayo gitu bareng. Salah satunya juga adalah mereka cari kerja. Itu di sana juga, Bu, cari kerja itu 1 tahun sebelum lulus, Bu. Oh, jadi iya. Lagi mahasiswa udah cari kerja. Udah cari kerja, udah mulai internship. Jadi kan mereka ada info internship. Saya pas ngobrol, gue mau daftar internship ke sini kan jadi kedengaran, itu apa gitu. Jadi saya dapat juga, Bu, alhamdulillah. Jadi sekarang kerja yang sekarang ini juga dengan bantuan informasi dari senior-senior di lab yang sama, dari teman-teman itu juga, dari rekomendasi komunitas yang memang udah terbangun di sana. Itu hikmah dari mungkin saya nggak bisa pulang waktu COVID itu. Jadi dapat teman-teman dan fasilitas lain yang di S2 yang selama ini saya emang nggak kepikiran mau ke sana. Iya, alhamdulillah. Berarti memang kalau ini bukan internasional ya, tapi memang Jepang murni ya, alhamdulillah. Jadi kelas-kelasnya juga bahasa Jepang. Wah, berarti bisa dibayangkan seperti apa harus berbahasa Jepang ya. Yang tulisannya kriwil-kriwil. Itu Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Barokallah ya, Pak ya. Pasti semua itu tidak dapat dicapai tanpa perjuangan. Pasti ada ceritanya yang cukup panjang untuk sampai di titik ini, Masya Allah. Nah, ini bekal banget ya buat pemirsa Blue Zen Podcast ya, Masya Allah nih, insya Allah ceritanya menginspirasi banget ya, Fai. Terima kasih banyak loh, Fai, kedatangannya di sini di Todong dan bisa meluangkan waktu. Sebenarnya kita udah dari siang tadi loh, tapi karena seru ngobrol ya kesana sini sehingga alhamdulillah cukup lama ngobrol dengan Fai, dan mudah-mudahan berkah buat Fai juga ya. Semoga bermanfaat.
bermanfaat, ceritanya bisa diambil oleh adik-adik kelas dan teman-teman yang lain mungkin yang hari ini masih S1 dan punya keinginan untuk bisa ke luar negeri. Jadi jangan lupa PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia, komunitasnya silakan diakses untuk sebanyak-banyaknya mencari informasi. Terakhir nih Pak, ini terakhir betul-betul. terakhir apa namanya, boleh dong Pak pesan-pesan buat adik-adiknya, apa sih yang kiat-kiat mungkin apa ya buat adik-adik SMP ini kan luar biasa ya Pak ya, mungkin Pak merasakan sendiri ya bagaimana dulu di SMP. Kira-kira apa nih yang bisa diberikan pesannya untuk adik-adik ini? Wah, ini juga sangat general lagi. Iya, general. Nggak apa-apa general Pak, nggak apa-apa. Ini semoga insya Allah jadi ada temanya. Saya mikir ada waktunya masing-masing. Ada waktunya masing-masing. Ada jalannya masing-masing. Dulu yang saya nggak punya teman, saya nggak kebayang bisa kayak sekarang. Betul. Dulu yang saya apa ya, kalau nanya sama guru-guru di Inhar dulu mungkin, wah itu sifat yang itu bisa kayak gini. Jadi maksudnya insya Allah apa ya, kalau lihat teman-teman kok udah begini, kok kayak ketinggalan, itu insya Allah maksudnya ada waktunya gitu masing-masing, ada jalannya gitu masing-masing. Saya juga kadang-kadang frustrasi gitu, maksudnya kok saya udah berusaha kayak ini nggak nyampe sampai sana, misalnya ngeliat teman-teman yang lain gitu, tapi itu bukan porsi saya. Insya Allah ternyata dapat yang kayak gini juga dari jalan lain, dari tempat lain, di waktu yang lain gitu. Insya Allah itu udah the best planner banget. Pokoknya yang penting libatkan Allah berarti dalam setiap langsung kesempatan. Apa ya, maksudnya bersabar, minta pertolongan Allah itu dengan sabar dan sholat gitu. Itu insya Allah aja yang dipegang kemana-mana insya Allah. Betul, minta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi itu kuncinya ya teman-teman. Jadi memang Allah adalah the best planner yang terbaik ya insya Allah. Jadi mudah-mudahan teman-teman Blue Zone Podcast juga bisa mengambil hikmah dari pertemuan kali ini dengan Kak Fai ya. Kak Fai dong, kan masih udah. Kakak ya. Iya. Nanti kalau misalnya mau tahu saya pengen tahu dong bisa ketemu nggak dengan Kak Fai, boleh nggak Kak Fai? Misalnya Bu Tika minta nomornya nanti dikasih ke email aja Bu. Ke email. Saya insya Allah tinggalkan email. Oke, nanti boleh tanya Bu Tika ya. Nanti Bu Tika mintakan Kak Fai emailnya biar misalnya pengen detail lagi seperti apa perjalanannya sehingga sampai pada titik ini. Semoga saya bisa ada kapasitas menjawab. Iya, dan ada waktu ya. Ditunggu. Sibuk loh. Suka lupa juga Pak. Dimaklumi. Oke, terima kasih Kak Fai. Sudah banyak cerita yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik kelasnya maupun teman-temannya. Kurang lebihnya kata-katanya. Sama-sama, Bu Tika juga mohon maaf loh udah maksa-maksa Fai kesini dan insya Allah mudah-mudahan bisa berkahnya buat Fai, buat kita semua. Baik, terima kasih Fai sekali lagi dari Bu Tika dan teman-teman di Inhar, dari guru-guru di Inhar. Senang banget kedatangan Fai di Inhar. Keberkahan mudah-mudahan terlima untuk semua. Amin. Nah itu tadi teman-teman Blue Zone Podcast ngobrol santai bersama Kak Fairuz, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.